Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Al-Hasani, untuk acara yang kedua yaitu pembahasan gramatikal Al-Quran yang akan Suaranya enggak. Ustaz, apa kabar? Ya. Ibu Mas Rida. Ya. Ya. Alhamdulillah baik. Putus ya. Mas Rida. Baik ya, sinyal mungkin dari Pak Mutamil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laulana anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tak ada henti-hentinya, yang tak pernah putus-putusnya melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Nikmat kita diberikan oleh Allah, nikmat Islam, dan hanya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat iman sehingga kita gampang untuk membahas kalimat-kalimat Allah untuk beramal soleh, kita mudah, dan kita diberikan nikmat panjang umur sehingga kita masih sempat hidup di muka bumi ini, yang artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat sebanyak-banyaknya. Lalu Allah berikan kita kesehatan badan sehingga kita punya kekuatan untuk melaksanakan semua perintah Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi yang berbahagia ini disebut sangat cerah sekali hari, sejuk dan begitu nyaman sekali. Dan pagi ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 239 yang saya pada saat ini didampingi oleh Bu Mas Rida. Assalamualaikum Bu Mas Rida. Waalaikumsalam Ustaz. Siap ya, mantap ini. Tadi dihubung PMI ya? Ya, dihubung PMI. Menghubungi Bu Gesti Pak Ustadz. Bu Gesti ya. Kan ketua kelasnya. Oke, pokoknya nanti kita gantian ya, siapapun yang bisa tampil aja. Jangan takut salah. Jadi penting jangan takut salah pakai ilmu Bu Ella. Berani salah gitu ya. Karena ada yang akan membetulkan nanti. Kita namanya latihan pasti mulai dari salah. Baik Bu Mas Rida, silakan diuraikan secara gramatikal ayat ke Al-Baqarah ayat surat 23 ayat ke-239. Silakan Bu Mas Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Ilmi, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini, saya akan mencoba menguraikan gramatikal surat Al-Baqarah ayat 239. Mudah-mudahan, tolong doanya, mudah-mudahan ini ya, saya uraikan semampu saya Ustaz. Ini saya bacakan dulu Ustaz ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna in khiftum farijalan aw rukbana
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum. Itu saya bagi 3 penggalan. Fa itu huruf, artinya maka. In itu huruf, jika. Khiftum. Nah, itu KKL, pelakunya antum. Itu akar katanya, itu ada huruf sia ya. Ada kata menjadi khawafa, menjadi khafa. Itu polanya fa'ala biasa. Itu artinya kalian takut kalian, karena dia KKL jadi kalian takut. Kemudian farijalan, fa itu huruf artinya maka. Rijalan itu kata benda, itu ada tanwin, itu tandanya kata benda. Itu akar katanya rojala, itu artinya berjalan kaki. Ada di halaman 134, berjalan kaki. Au rukbanan. Au itu huruf, rukbana itu kata benda. Au atau ya, au artinya atau. Rukbana itu kata benda, akar ditandai juga tanwin itu nanya. Akar katanya rokiba, itu artinya mengendarai. Ya. Kemudian faiza. Faiza itu saya tinggal jadi 2 juga. Fa itu huruf maka, iza itu apabila. Itu ada di kamus artinya apabila huruf. Kemudian amintum. Amintum itu KKL. KKL tum ya. Ininya apa namanya? Pelakunya antum. Akar katanya amina. Itu kalian telah aman. Ya KKL lah. Polanya fa'ala biasa. Kemudian fadhkurullaha. Itu sangat penggal. Fa itu huruf. Fa huruf ya artinya maka. Ulkuku itu KKP itu. KKP itu polanya fa'al biasa ya. Fa'al biasa. KKP pelakunya antum. Ya. Kemudian akar katanya zakaro. Itu KKP tadi. Itu ingatlah. Jadi siapa di sini yang kita ingat? Ingatlah Allah kan. Allah oleh kalian. Ya, ingatlah oleh kalian Allah. Allah itu huruf Allah, tetap Allah. Kemudian kama. Kama ini saya penggal jadi 2. Ka itu huruf seperti ma itu apa yang. Jadi kemudian alamakum itu alama itu KKL. Kum itu kata ganti. KKL tadi pelakunya huwa. Itu akar katanya alama. Dia telah mengajarkan. Polanya fa'ala ini. Fa'ala. Dia telah mengajarkan. Dia di sini Allah ya. Kum itu kan kata ganti kalian. Dia telah mengajarkan kalian. Malam. Ma itu huruf apa-apa yang. Lam itu tidak. Ya. Kemudian takunu. Takunu itu KKSAD karena ditandai dari huruf ta dan waw sukun alif itu ya. Tadi awalnya ada nun di sana tapi ya itu bilang takunu. Itu pelakunya antum. Akar katanya ini ada huruf sia juga di sini kayaknya. Huruf sia kawana menjadi kana. Ada alif. Itu artinya sesuatu itu di halaman 386. Kemudian ta'lamuna itu KKSAD juga ditandai huruf ta dan waw sukunna. Itu pelakunya antum. Polanya fa'ala biasa. Akar katanya alima. Itu akan mengetahui.
Itu Ustaz ya, akan mengetahui. Jadi kalau arti keseluruhannya, maka jika kalian takut maka berjalan kaki atau mengendarai kendaraan atau berkendaraan. Maka apabila kalian telah aman, maka ingatlah kalian akan Allah gitu. Ingatlah kalian akan Allah seperti apa yang Dia telah mengajarkan kalian, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Alhamdulillah. Mantap ya. Alhamdulillah. Kasih Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in khiftum farijalan au rukbana. Nah, ini yang satu saya bilang ada sedikit penyimpangan ya. Fa'in khiftum. Nah, biasakan dalam rumus KKS apa kita Rusia kita apabila dalam KKL setelah dibuang KKL-nya tinggal dua huruf dengan pola fil ya. Ini kan fil ini khif, maka tambahkan ya di tengah. Nah, ini enggak ya di sini waw sini. Bukan khayafa tapi khawafa. Nah, itu yang saya bilang tadi pasti ada. Setiap ada kaidah pasti ada penyimpangan. Nah, artinya tidak semua. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, apakah semua begini? Enggak. Tapi tidak akan mengagalkan pula teori yang sudah ada. Karena ini mungkin hal-hal tertentu ya, untuk kata-kata tertentu. Jadi khawafa. Jadi khawafa maksudnya khuftum, fa'in khuftum. Di sini fa'in khiftum jadinya. Itu tadi saya bilang tidak membatalkan kaidah kita sebelumnya. Karena setiap kaidah pasti ada pengecualian. Jadi kaidah tertinggi itu ya, kita buat sebuah teori, itu tertinggi itu adalah setiap kaidah yang dibuat ada pengecualian. Nah, pasti ada pengecualian. Apakah setiap belakang misalnya tanwin kata benda, begitu juga nanti. Apakah setiap kata kerja KKSAD belakangnya u ani una, enggak juga nanti. Nah, jadi setiap kaidah yang pertama sekali adalah setiap kaidah yang dibuat adalah penyimpangan atau ada pengecualian. Nah, ini termasuk yang pengecualian. Fa'in khiftum, maka jika khiftum kalian takut. Nah, ya sebelumnya kan sholat ya. Hafizu ala sholawati wa sholati wusta. Wa qumu lillahi qanitun. Tadi kan berdiri. Sekarang suruh berjalan. Nah, jadi kalau kita takut mungkin dalam peperangan atau di hutan ada sholat, ada ular lewat segala macam, nah, kita takut. Fa'in khiftum farijalan. Maka kalau diterjemahkan berjalan, nah ini adakan jalan kaki. Nah, jadi jalan kaki itu kata benda kan, jadi bukan berjalan lah, jadi jalan kaki. Adakan jalan kaki, au ru'bana. Ru'bana itu kata-katanya rakabah ya. Itu polanya fu'lanun ya. Fu'lanun itu sebenarnya termasuk pola superlatif itu, bahasa superlatif termasuk pola superlatif fu'lanun. Jadi dia tuh berkendaraan agak kencang gitu kalau ketakutan ya. Jadi ini orang Indonesia ketakutan. Jalan kaki dengan cara gesa-gesa dan berkendaraan dengan agak kencang dikit. Nah, faiza, maka ketika amintum telah selamat, aman ya, nggak ada lagi bahaya, nggak ada lagi hal-hal yang akan mengancam jiwana, faskurullah, maka ingatlah kan Allah. Kalau gitu kita sebenarnya kan kita aman sekarang ya. Kita nggak ada yang ngejar kita, nggak ada yang musuh yang minta kita, maka faskurullah, ingatlah Allah. Faskurullah. Nah, ternyata mengingat Allah itu juga Allah yang mengajarkan kama allamakum. Sebagaimana Allah ajarkan. Kalau ajarkan artinya apa? Yang ada dalam hadis-hadis. Nggak boleh kan zikir itu seperti apa kita. Kalau zikir sembarangannya enggak. Seperti apa yang diajarkan. Berarti apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu misalnya zikirnya la ilaha illallah. Gimana kalau zikirnya aku? Nah, itu kita nggak bisa komentar sini kan. Jadi apa yang zikir itu adalah apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh zikir sembarang zikir. Kama alamakum. Malam apa yang tidak takunu. Nah, misalkan takuna jadi kan kena dalam maka na menjadi alif ya. Apa yang tidak takunu kalian adalah ta'lamun, tidak kalian mengetahuinya, ta'lamuna. Jadi ta'lamuna sama dengan alama. Jadi kalau kita sudah punya vocab alama, maka ta'lamuna otomatis kita tahu artinya. Kenapa? Alama dengan ta'lamun kata-katanya sama, hanya bentuk yang berbeda. Satu bentuk KKL, satu bentuk KKSAD.
Satu pelakunya huwa, satu pelakunya antum. Satu pola, satu akar kata alimah, yang satu lagi juga alimah. Beda pola, satu pola fa'ala, satu pola fa'ala. Nah, kalau kita bisa membahas 4 poin tadi, itu kita akan bisa menganalisa ayat-ayat tadi. Vocab, jadi modal kita vocab. Jadi 4 poin itu menurut saya perlu kita paham betul. 4 poin. Setiap kata kerja 4 poin, kayak amintum. Coba amintum bentuknya KKL, karena ada tumnya. Siapa pelakunya? Langsung tum itu, antum. Kata-katanya apa? Aminah. Polanya apa? Pola fa'ala. Begitu kita tahu 4 poin itu, kita insya Allah dengan gampang menerjemahkan. Nah, kalau kita belum tahu 4 poin, ya kita ragu. Siapa pelakunya ini? Apa akar kata? Kalau kita belum tahu akar kata, maka kita tidak bisa memutuskan apa ini, kata ini. Nah, terutama nanti Rusia, ya. Rusia juga sudah punya, kayak khiftum. Baru dia kan 3 huruf. Khifa huruf 2 huruf. Khafa, apa satu lagi nih? Pasti ada huruf yang hilang satu. Yang hilang satu yang kita cari nanti. Itulah pakai kaidah Sia. Nah, kaidah Sia membantu kita untuk mencari akar kata. Kalau misalnya satu, ada lagi huruf Sia-nya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menemukan akar kata. Kenapa? Kemudahan Al-Quran itu ada di akar kata. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang baru masuk nih, yang baru kelas baru, nah, akar kata selalu 3 huruf. Jadi kalau kurang dari 3 huruf, dia tinggal cari satu lagi. Itu namanya huruf Sia, semi irregular alasani. Alhamdulillah Bu Mas Rida udah mantap tadi menerangkan. Kayaknya nggak ada lagi yang saya tambahkan segi gramatikalnya. Bu Mas Rida, gimana rasanya Bu Mas Rida kalau sudah selesai menerangkan ini? Belum, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Karena ini ya memang perlu latihan ini, perlu latihan benar. Ya. Akhir-akhir ini saya pergi 10 hari, itu ada juga yang saya tuh rasanya mau nangis tuh kemarin itu, Ustaz. Mau nangis. Sama seperti Ustaz bilang khiftum, itu saya tuh sudah tahu itu khofa, saya lihat di kamus. Tapi kenapa dia tidak khoyafa ya? Kenapa khofa begitu? Nah, ya. Tapi saya meyakini saja sendiri, ternyata ya dibantulah Ibu nanti juga bilang itu ada di kaidah nomor 4. Oh iya ya. Iya, saya bilang memang kalau kaidah nomor 4 itu kita baca apabila KKL-nya itu di apa namanya kita hilangkan huruf KKL-nya itu tuh tinggal 2 huruf, makanya ditambahkan di tengah. Tapi saya bingungnya kenapa bukan iya gitu nah. Ya, itu saya bilang tadi kan, bahwa setiap kaidah itu setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Ini termasuk yang pengecualiannya. Ya, itu. Karena yang lain tidak membatalkan, yang lain jina udah benar, situm udah benar. Nah, cuman untuk khiftum aja yang dia harus ke wow. Nah, itu tadi. Nanti juga ada yang full ke ya tadinya. Kita lihat aja nanti ya. Jadi sekali lagi kita siap-siap untuk kalau ada kaidah, ada perbedaan 1 atau 2 yang nggak masalah. Bukan membatalkan kaidah yang sudah ada. Karena yang sudah ada banyak benarnya. Nah, jadi itu namanya, itu yang di ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah Ustaz, Bapak Ibu. Mohon di mute yang apa. Baik, kita hadir pagi ini 56 orang nih, luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin ya 62. Mudah-mudahan Zoom kita, Zoom yang hanya membahas Al-Quran, mudah-mudahan banyak didatangi oleh orang-orang yang betul-betul ingin mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Pada saat kita membahas Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkannya. Terbaik di mata Allah. Jadi wajar kita kalau pagi-pagi ini membahas Al-Quran. Belum kegiatan lain kita sudah bahas Quran. Kegiatan kita Quran, dan Quran. Habis Quran lagi. Habis ini jam 7 kita Quran lagi, jam 8 nanti. Habis jam 8 sampai 10, jam 1-nya Quran lagi sampai jam 3. Habis jam 3 nanti jam 4 pas saat Quran lagi sampai jam 6. Habis itu jam 8 Quran lagi. Alhamdulillah Quran lagi, dan Quran lagi. Ibadah yang menurut saya ibadah yang tinggi, ibadah sunnah di luar yang wajib ya, Al-Quran ini. Maka Allah janjikan orang yang sibuk dengan Quran, sehingga dia lupa berdoa kepada Allah, maka akan diberikan kepada mereka ini yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, salah satunya apa?
orang yang sibuk dengan Quran itu bisa membawa para sahabatnya, kedua orang tuanya, kawan-kawannya ke surga. Kalau kita sahabat sholat misalnya ibadah sendirian, misalnya tahajud, kita bisa surga sendirian mungkin. Kita rajin puasa, sunnah, kita rajin ibadah lain. Mungkin kalaupun kita memberikan syafaat kepada orang, ya mungkin jumlahnya nggak sebanyak kalau kita membahas Quran. Sampai ke tadi Hidayat sampai 70 orang bisa kita berikan syafaat. Kedua orang tua kita, anak-anak kita, famili kita dan sebagainya. Jadi ibadah Quran itu benar kata Allah, orang yang sibuk dengan Quran sehingga lupa berdoa kepada Quran, lupa saking sibuknya, begitu bangun tidur hafal Quran lagi, baca lagi, begitu sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kesabaran bahas lagi ayat. Apalagi Bapak Ibu yang pagi dapat giliran, mungkin habis sholat tuh langsung buka Al-Quran kan, lupa berdoa. Kata Allah, aku berikan orang ini melebihi daya, berikan kepada orang-orang yang berdoa. Orang yang tahajud berdoa, Allah kabulkan. Orang yang rajin duha, dia berdoa, Allah kabulkan. Orang yang rajin menyayangi yatim piatu, dia berdoa, Allah kabulkan. Tetapi orang yang sibuk dengan kata-kata, yang sibuk dengan pola, yang sibuk membuka kamus, mencari untuk memahami Al-Quran, sehingga dia lupa berdoa, kata Allah, orang ini kuberikan lebih. Nah, lebih dari yang lain. Itulah keutamaan Quran. Dan yang paling terasa sekali, Pak, man arada yataqallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, kata Allah, barang siapa yang ingin ngobrol sama aku, baca Quran. Tentu pahami Quran itu. Terasa kita ngobrol sama Allah nanti. Kalau kita baca Quran nggak bisa paham, ya tentu nggak terasa ngobrolnya. Kapan terasa ngobrol sama Allah? Apabila kita memahami apa yang kita baca. Ya, karena Allah katakan allamakum malam takunu ta'lamun. Ya kita paham. Oh, Allah mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak tahu. Jadi sekarang apa yang kita tahu adalah Allah yang mengajarkan. Kita tahu KKR, Allah yang mengajarkan. Kalau saya hanya nyampaikan aja. Allah yang mengajarkan semua apa yang ada pada kita sekarang. Ilmu apapun yang ada pada kita, allamakum malam takunu ta'lamun. Apapun yang kita pahami sekarang, ilmu apapun yang kita ada, maka itu adalah Allah yang mengajar kepada kita semua. Demikian dari konteks ayat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi kalau ada yang salah, ya kita akan sama-sama belajar. Mungkin kita mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada MC, saya kembalikan pada Pak Mutamir. Silakan Pak Mutamir. Baik, Ustadz Rizal dan Ibu Masridah, terima kasih sudah menyampaikan gramatikal Al-Qur'annya. Mudah-mudahan mendapat kelancaran semuanya. Amin Allahumma amin.